Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasya dan Naura pun berusaha untuk mencari Alif, Wira dan teman-temannya. Namun tiba-tiba hujan badai pun datang. Naura pun tetap ingin mencari Alif dan Wira, tidak ingin Rasya sendirian. Sementara itu, Irsyad, Adara dan juga Dika mencari Alif. Rosalinda pun katakan kepada Mr. Spooky jika mereka semua sudah berhasil masuk perangkap mereka. Mereka pun menyayangkan jika Gibran tidak ada di sana. Mr. Spooky pun sangat senang jika rencana mereka berhasil dan bersiap pergi untuk menangkap mereka semua. Rasya dan Naura pun akhirnya sampai di tepi jurang Parangsek itu. Mereka pun melihat Alif, Wira dan teman-temannya tak sadarkan diri di jurang itu. Naura pun ingin Rasya untuk cepat menyelamatkan mereka. Rasya pun minta Naura tenang dan tidak panik karena Rasya pastikan jika mereka baik-baik saja. Setelah Rasya berhasil membawa Alif, Wira dan teman-temannya ke atas jurang itu, tiba-tiba Rasya dan Naura didatangi oleh Mr. Spooky. Naura pun bingung siapakah pria itu sebenarnya. Pria itu pun berkata akan menghabisi Naura karena hidupnya hancur karena Naura. Rasya pun mencoba melawan pria itu, bahkan sudah menggunakan kekuatannya, namun kekuatan Rasya tidak mempan. Begitu juga dengan Naura. Naura tidak bisa masuk ke dalam pikiran pria itu. Naura pun tak sadarkan diri setelah dihajar oleh pria itu. Rasya pun lantas emosi dan kembali menggunakan kekuatannya. Namun kali ini Rasya pun gagal. Rasya pun berubah menjadi batu setelah pria itu memukul Rasya dengan batu kali. Rasya pun merasa heran kenapa seluruh tubuhnya berubah menjadi batu kali. Padahal sebelumnya Rasya sudah menggunakan lotion Irsyad. Ternyata pria itu sudah menukar lotion anti batu itu dengan lotion yang palsu. Mr. Spooky pun berkata jika mudah sekali mengalahkan Rasya dan Naura. Sementara itu, tiba-tiba Irsyad pun ditabrak oleh Rosalinda. Irsyad pun tak sadarkan diri. Tak hanya Irsyad, Adara dan Dika pun juga hampir ditabrak oleh Rosalinda. Adara dan Dika pun kesal dengan pemotor itu. Pemotor itu pun langsung menyerang Dika. Adara pun minta Dika hati-hati. Dika dan Adara pun kaget jika pemotor itu adalah Nyai Kodam. Dika pun sempat dikalahkan. Adara dan Dika pun berpikir jika itu adalah hantunya Nyai Kodam. Saat mereka ingin pergi, Rosalinda pun mengeluarkan senjatanya dan mengenai leher mereka, dan mereka pun tak sadarkan diri. Sementara itu, akhirnya Alif, Wira dan teman-temannya sadarkan diri, dan mereka baik-baik saja. Irsyad, Dika, Rasya dan Adara pun disekap oleh Mr. Spooky dalam satu ruangan, di mana ruangan itu telah terisi sebuah lilin dengan bahan peledak. Sementara itu, Naura pun disekap sendirian. Naura berada di sebuah ruangan yang telah disuguhi oleh sebuah proyektor, di mana Naura bisa melihat kondisi Rasya dan saudara-saudaranya. Naura pun kaget dan sedih melihat Rasya sudah menjadi batu. Sementara Irsyad, Adara dan Dika pun tak sadarkan diri. Naura pun tanyakan pada pria itu siapakah dia sebenarnya. Naura pun minta tidak sakiti saudara-saudaranya. Tiba-tiba Rosalinda pun datang dan Naura pun berpikir jika itu adalah Nyai Kodam. Rosalinda pun tegaskan kepada Naura jika bukanlah Nyai Kodam. Pria itu pun berkata kepada Naura jika Naura akan menyaksikan satu persatu saudaranya mati. Dan Rasya akan hancur menjadi batu berkeping-keping. Sementara itu, Irsyad, Adara dan Dika pun akan hancur karena bahan peledak itu. Naura pun lantas memohon pada pria itu agar melepaskan mereka semua. Tiba-tiba Mr. Spooky pun meminta Rosalinda untuk memasukkan gas ke ruangan itu. Irsyad, Dika dan Adara pun akhirnya sadar dan kaget melihat Rasya sudah menjadi batu. Irsyad pun meminta temannya untuk tidak menghirup gas beracun itu. Mereka pun tak sengaja menjatuhkan beberapa lilin yang hampir membakar mereka. Naura pun memohon kepada pria misterius itu untuk menghentikan rencananya dan kasihan kepada mereka.
Tak lama kemudian, Adara, Dika, dan Irsyad pun tak sadarkan diri. Tanda lahir Irsyad, Adara, Dika pun muncul di langit. Tiba-tiba ruangan mereka itu pun meledak. Naura pun histeris berteriak dan minta mereka dilepaskan. Tiba-tiba tanda lahir Rasya pun juga muncul di langit setelah tubuh Rasya hancur. Naura pun berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan agar saudaranya selamat. Naura pun lantas membaca ayat kursi, berharap akan ada keajaiban. Tiba-tiba sebuah petir menyambar pecahan batu Rasya. Rasya pun kembali utuh menjadi batu dan berubah kembali menjadi manusia. Petir itu seolah-olah menghujani tubuh Rasya. Akibatnya ruangan itu seperti akan runtuh. Mr. Spooky dan Rosalinda pun kabur dari ruangan itu. Sementara itu, Rasya pun akhirnya sadar dan bergegas untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun mereka semua tidak bangun-bangun. Bahkan Rasya pun sudah mencoba menggunakan kekuatannya, namun kekuatannya tidak berfungsi di ruangan itu. Rasya pun terpaksa mengangkat satu persatu saudara-saudaranya dan menariknya dari ruangan itu. Sementara itu, Praja pun melihat tanda lahir anak-anak Jakarta itu. Praja pun merasa jika anak-anak itu pasti sedang sekarat. Praja pun mencari tahu di mana anak-anak Jakarta itu. Hampir saja Naura tertimpa reruntuhan rumah itu, namun untung saja Gibran pun datang menyelamatkan Naura. Sementara itu, Rosalinda dan Mr. Spooky tertimpa reruntuhan rumah itu. Naura pun bercerita kepada Gibran jika semua ini ulah Mr. Spooky dan wanita yang mirip wajahnya dengan Nyai Kodam. Rosalinda dan Mr. Spooky pun minta tolong. Naura meminta Gibran agar menangkap mereka, mencari tahu apa alasan mereka melukai mereka. Naura dan Gibran pun mencoba membantu Mr. Spooky dan Rosalinda. Tiba-tiba Rasya pun datang, berhasil menyelamatkan Irsyad, Adara, dan Dika. Naura pun sontak kaget melihat Rasya sudah kembali dan tidak lagi menjadi batu. Naura sangat senang jika Rasya telah kembali dan selamat. Namun tiba-tiba Mr. Spooky pun menahan Naura. Mereka pun melepaskan Naura dan mereka pun berhasil kabur. Sementara itu, Irsyad, Adara, dan Dika pun akhirnya sadarkan diri. Mereka pun mencoba untuk mencari jalan keluar dari sana. Sementara itu, Sari pun akhirnya berhasil menemukan Wira dan teman-temannya. Untung saja Irsyad pun punya alat peledak untuk menghancurkan pintu itu. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari rumah itu. Dan mereka pun semua selamat.